Jadi panggilan untuk pemeriksaan pertama itu ya pada tanggal 12 September minggu lalu. Kemudian panggilan yang kedua itu pada tanggal 26 September. Jadi total ini sudah 2 kali surat panggilan yang dilayangkan oleh KPK terhadap Lukas NMB. Dan seperti biasa, alasan Lukas NMB ini tidak bisa menghadiri panggilan dari KPK dikarenakan sakit. Luar biasa memang kader Partai Demokrat ini. Jadi menurut kuasa hukumnya ya, Lukas NMB ini sedang mengalami sakit stroke, jantung bocor, terus diabetes dan ginjal. Nah, lucunya kok kita semua ini baru mendengar sekarang kalau dia ini punya begitu banyak penyakit coba. Nah, apakah semua penyakit itu munculnya tiba-tiba saat mendapatkan panggilan dari KPK? Nah, yang lebih mengherankan lagi adalah meskipun dikabarkan sedang mengalami sakit parah ya, namun Lukas NMB ini ternyata masih bisa bermain judi di luar negeri coba. Untuk tindak lanjut berikutnya tentu kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sakit. Tentu harus ada second opinion ya. Kami sudah memerintahkan agar berkoordinasi dengan IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, untuk memeriksa Pak Lukas mungkin di Japura apakah benar yang bersangkutan sakit dan apakah sakitnya itu sedemikian parahnya sehingga harus berobat ke luar negeri. Kalau tetap tidak mau datang ya berarti karena ini sudah panggilan 2 kali, maka diterbitkan surat perintah membawa. Jadi bahasa umumnya itu ditangkap dan kemudian dibawa ke kantor KPK. Kalau memang tetap sehat ya diperiksa sebagai tersangka dan langkah berikutnya adalah penahanan. Nah, karena KPK tidak mungkin tidak menahan tersangka kan. Nah, kemudian kalau kemudian ini pada posisi yang seperti itu, misalnya kemudian sakit ya maka dibantarkan, dirawat di rumah sakit atas biaya negara. Demokrat ingatkan tak boleh ada penghakiman dalam proses hukum Lukas NMB. Partai Demokrat angkat bicara mengenai mangkirnya Gubernur Papua Lukas NMB dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena gangguan kesehatan. Demokrat mengingatkan tidak boleh ada penghakiman dalam proses hukum yang tengah berjalan. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menjelaskan, konstitusi mengatur tentang equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum merupakan hak semua warga negara. Dalam due process of law ini, tidak boleh ada penghakiman sebelum adanya pemeriksaan atau proses hukum yang berjalan, kata Didik kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Didik menegaskan Demokrat menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di KPK, namun ia mengingatkan aparat penegak hukum juga harus menghormati hak-hak terperiksa atau tersangka. Jika kalau hukum sebetulnya, kalau kita mau bicara sangat terukur, jadi artinya jika pakem-pakem keterukuran itu dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum dengan menghormati hak-hak para terperiksa. Saya pikir insya Allah, demikian ujarnya. Apakah Demokrat sudah melakukan komunikasi dengan Lukas NMB? Didik mengaku tidak tahu. Namun, sebagai anggota Komisi 3 DPR, ia ingin meminta proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk bagaimana menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Ditanya apakah ada imbauan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus Lukas NMB, Didik menyatakan partai taat azas dan taat hukum. Didik tak tahu apakah kasus Lukas NMB akan mendegradasi citra Demokrat di mata masyarakat. Gubernur Papua Lukas NMB dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka hari ini. Partai Demokrat mengaku belum bisa berkomunikasi dengan Lukas NMB yang merupakan kadernya. Deputi Bidang Hukum DPP Partai Demokrat Mehbob mengatakan tim kuasa hukum Lukas NMB mengklaim Gubernur Papua itu akan kooperatif. Dia mengatakan Lukas NMB mau diperiksa jika kondisi kesehatannya memungkinkan. Mehbob mengatakan pihaknya belum tahu apakah Lukas NMB bakal hadir ke KPK atau tidak. PD akan mengecek kondisi kesehatan Lukas NMB yang dikabarkan sakit sehingga menunda pemeriksaan KPK sebagai tersangka. Demokrat bakal beri masukan ke KPK soal kondisi kesehatan NMB. PD mengetahui kabar kesehatan Lukas NMB selama ini terkena stroke. Stroke membuat Lukas NMB kesulitan bicara dan berjalan. KPK telah menyampaikan sudah mengirimkan panggilan kedua untuk Lukas NMB sejak minggu lalu. Surat panggilan kedua dikirim setelah NMB absen pada panggilan pertama. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB Aloysius Renwari mengatakan kondisi kliennya masih sakit. Dia mengatakan Lukas NMB tidak dapat menghadiri panggilan KPK.